Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyam wa sanna ala nabiyyina al-qiyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para hadratil mukarram, para shaimin wa shaimat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekarang kita berada di puasa Ramadan yang ke-8. Ini menunjukkan bahwa begitu cepatnya Ramadan berlalu. Saya akan membuka bab fikih. Jadi wa mubtilatus siyam, yang membatalkan puasa itu ada 7 perkara. Dalam riwayat ada 8. Yang pertama adalah masuknya sesuatu ke dalam rongga-rongga yang berhubungan ke dalam perut, kayak hidung, kuping, mulut, lubang belakang, lubang depan. Nah, ini penting. Kalau kita mandi, ini hati-hati. Kalau kita mandi siang, mandi pagi, mandi sore, masuk ke kuping, masuk ke hidung, nggak sengaja Ustadz, tetap batal. Kan nggak sengaja Ustadz. Kenapa? Karena mandinya itu bukan mandi yang wajib, mandinya itu karena mandi yang mubah. Sedangkan menjaga diri dari yang membatalkan puasa itu hukumnya wajib. Kecuali kita mandi junub, pagi-pagi mimpi basah, terus mandi junub masuk, nggak sengaja, kata ulama boleh. Kalau misalnya kita mandi tiba-tiba mandi siang atau mandi sore masuk, batal. Makanya hati-hati. Kalau mau mandi, dapat sunnahnya itu habis maghrib atau habis isya atau sebelum sahur. Karena di dalam kitab Muqnil Muhtad Imam Khatib Asy-Syarbini dikatakan setiap malam itu sunnah, hukumnya mandi. Setiap malam bulan suci Ramadan sunnah. Niatnya bagaimana Yuda? Niat mandi sunnah Ramadan. Nah, itu dari mulai habis maghrib bisa sampai kapan? Sampai sebelum sahur. Terus juga nih hati-hati, kalau misalnya kita, bahasa cakepnya cebok, kalau sampai jari kita masuk ke lubang dalamnya itu membatalkan puasa. Terus bagaimana Ustadz? Ya udah di luar-luarnya aja. Bahkan kalau kita nih, karena nih belajar fikih harus danta. Kalau misalnya ada orang buang air keras, buang air besar keras, terus keluar nih, gede lah semik misalnya, seperapat udah keluar, ketelan lagi, batal puasanya. Baik-baik. Paham apa enggak? Dia udah nongol, enggak diputusin, malah ditelan lagi masuk, batal. Kenapa? Karena kotoran itu masuk ke dalam rongga, itu yang membatalkan puasa. Makanya ini hati-hati. Terus sering bertanya, bagaimana Ustadz hukumnya nelen ludah? Boleh, asalkan ludah sendiri. Terus jangan ludah orang lain, udah jelas batal. Yang kedua, jangan bercampur. Makanya hati-hati kalau kita nih gosok gigi. Boleh nggak Ustadz gosok gigi bulan puasa? Boleh. Tapi hukumnya makruh. Alal mu'tamad makruh. Kenapa? Karena yang pertama takut ketelen, yang kedua menghilangkan bau mulut. Kan yang dibanggain sama orang puasa itu apa? Bau mulut yang lebih wangi di sisi Allah daripada misik. Makanya mulut bau jangan dihilangin baunya, jadi makruh. Kumur-kumur ketika kita sholat, mau sholat nih lagi puasa, kumur-kumur makruh. Kenapa? Karena menghilangkan bau mulut dan juga takutnya ketelen. Nah, ini yang penting-pentingnya. Terus yang sering ditanyakan, Ustadz bagaimana hukumnya kalau jualan di bulan suci Ramadan? Hukumnya boleh, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa?
syaratnya dijual kepada orang yang memang uzur ketika dia berpuasa. Ada ibu-ibu haid, ibu-ibu nifas, punya bayi, kagak bisa puasa, itu kan malas masak misalnya, beli, itu boleh. Kalau dijual terang-terangan sama orang yang na'udzubillahi min zalik, dia terang-terangan nggak mau puasa, hukumnya haram. Makanya kalau mau nyari aman, bukanya habis asar, buka warungnya habis asar. Kalau kita tanya, berarti bagaimana kalau harus terpaksa buka? Ya kita tanya atu-atu. Ribet Ustadz, yang ribet siapa? Yang ribet siapa? Makanya hati-hati kalau kita punya teman, punya saudara yang terang-terangan kagak puasa, hati-hati. Karena dalam sebuah riwayat, di hari kiamat nanti ada orang yang diseret sama malaikat. Nabi Muhammad SAW lewat. Nabi Muhammad lewat di hari kiamat, nggak ada makhluk yang kagak kenal, semuanya kenal sama Nabi Muhammad SAW. Ini orang minta syafaat, ya Rasul, syafaatin saya umat kamu lagi diseret sama malaikat. Nabi Muhammad nanya, wa ma dzambu hadzal rajul, ini dulu dosanya apa dia? Kata malaikat, hada khosmuli Ramadan, ini musuhnya bulan Ramadan. Kalau masuk bulan Ramadan, Islam doang di KTP tapi nggak pernah puasa. Apa kata? Ana bari'um mimman khosamuhu Ramadan. Saya lepas, nggak bisa ngasih syafaat kepada orang yang musuhin bulan suci Ramadan, yang kagak puasa di bulan suci, nggak bisa ditolongin, nggak bisa dikasih syafaat sama Nabi Muhammad SAW. Orang yang terang-terangan. Makanya kalau masih ada yang malu-malu, mending kalau sampai ada yang terang-terangan bilangin. Kita yang puasa nggak minta dihormatin kagak, cuman enak aja. Kalau ada bocah megang rokok terang-terangan, kalau itu tanya orang tuanya, kalau nggak kemplang aja. Buat apa? Buat pelajaran buat dia. Maksudnya jangan terang-terangan ngelawan Allah. Nih orang yang nggak puasa itu terang-terangan ngelawan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena puasa rukun Islam. Bukannya sunnah kali. Kalau sunnah mah boleh kagak, boleh puasa. Ini wajib. Lalu bagaimana Ustadz hukumnya? Kalau misalnya kerja berat, boleh nggak puasa? Boleh. Kalau emang pekerjaannya berat, kuli bangunan dan yang lain-lain, itu boleh nggak puasa. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Malamnya niat, paginya sahur. Nanti dia tetap puasa. Kalau udah mau mati baru buka. Kalau orang kita kadang-kadang, wah kerjaan gue berat, bangunnya jam 7, niat sahur kagak, karena kerjaan berat. Nah yang begini nih, yang begini, yang kata Nabi Muhammad SAW, puasa 1 Ramadan, andaikan dikodok, diganti seluruh sepanjang hidupnya, seluruh hari dikodok bulan suci Ramadan, 1 yang kita tinggalin dengan tanpa uzur, nggak bakal bisa. Maka ini pentingnya saya memberitahu seperti ini. Kenapa? Karena nanti di akhirat kita nggak bisa kena ditanya, kenapa kamu kok ini batal nih puasanya, kagak rapi. Ustadz saya kagak, ya malaikat saya nggak tahu nih hukumnya. Bohong, kamu nggak tahu. Kenapa? Karena kamu tinggal tetangga nama Ustadz, sama Ustadz Syafi'i, sama Ustadz Mazen, sama Ustadz Fadli. Kalau kita tinggalnya di tengah hutan, di tengah hutan Amazon, kagak ada yang dakwah di sono, kita nggak tahu apa-apa, ngelakuin yang larang kagak apa-apa. Kalau misalnya tetangga nama Ustadz, pengajian malam Sabtu ada, pengajian yang lain ada, nah ini yang nggak boleh. Makanya hati-hati, ini juga penting ilmu fikih. Kalau nggak tahu nanya, 24 jam dibuka pertanyaan sama saya atau para asatidz, yang insya Allah mudah-mudahan bermanfaat agar ibadah kita berkualitas. Karena mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini jangan jauh-jauh dari Allah. Bala itu terkadang banyak turun di bulan suci Ramadan, makanya jangan jauh-jauh dari Allah. Ada tabrakan, ada kebakaran, ada kemalingan, ada macam-macam, jangan jauh-jauh dari Allah. Orang-orang yang terkena bala biasanya ditegur karena udah kebangetan jauh. Mudah-mudahan kita di puasa Ramadan yang ke-8 ini bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan sehat wal afiyah, dimudahkan segala urusan-urusan kita. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, diberi kekuatan lahir batin untuk menjalankan puasa, diberikan kesabaran, dan semua hajat kita Allah kabul. Al-Fatihah hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi sirril asraril Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu